Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Delia Putri Anggraini dengan NIM 108280001. Saya kali ini dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan makalah yang berjudul Strategi Pengembangan Rumah Sakit Tipe B menuju Akreditasi JCI. Baik, yang pertama latar belakang transformasi strategis RS Tipe B menuju akreditasi JCI. Meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap hak pasien dan standar keselamatan medis menempatkan kualitas pelayanan sebagai prioritas utama. Dalam sistem kesehatan nasional, RS Tipe B memegang peranan krusial sebagai pusat rujukan regional untuk memperkuat daya saing di era globalisasi. RS Tipe B perlu mendapatkan pengakuan internasional melalui akreditasi Joint Commission International JCI yang merupakan standar emas dalam evakuasi kualitas dan keselamatan rumah sakit dunia. Keberhasilan transformasi menuju standar internasional ini bertumpu pada dua pilar utama dalam skenario 4. Modernisasi infrastruktur fisik. Fokus utama diarahkan pada pencegahan dan pengendalian infeksi. Hal ini dilakukan melalui transformasi seluruh ruang rawat inap menjadi kamar individu serta penerapan sistem ventilasi standar internasional. Infrastruktur yang adaptif bukan sekedar aspek estetika, melainkan instrumen vital dalam melindungi pasien dari resiko klinis selama masa perawatan. Yang kedua, penguatan manajerial dan komite mutu. Keberhasilan akreditasi sangat bergantung pada peran sentral komite mutu. Diperlukan dukungan ruang kerja yang memadai dan terintegrasi guna memfasilitasi tim dan pemantauan analisis data indikator mutu, serta koordinasi lintas unit yang efektif. Strategi ini integrasi antara pembaruan fasilitas fisik dan optimalisasi fungsi manajerial. Ini bertujuan memastikan bahwa RS Tipe B tidak hanya lulus sertifikasi JCI secara administratif, tetapi benar-benar mengalami evolusi operasional menuju pelayanan kesehatan berstandar dunia. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang standar JCI dan rumah sakit tipe B. Standar Joint Commission International atau JCI adalah sebuah kerangka global yang dibuat untuk meningkatkan keselamatan pasien serta kualitas layanan di lembaga kesehatan. Untuk rumah sakit tipe B, menerapkan standar ini berarti melakukan penilaian menyeluruh terhadap semua aspek operasional, dari pengelolaan fasilitas hingga protokol klinis di ruang perawatan pasien. Fokus utama JCI adalah pada penggabungan antara kebijakan manajerial dan bukti nyata di lapangan yang menunjukkan bahwa pasien berada dalam lingkungan yang aman dan terawasi. Transformasi RS Tipe B menunjukkan akreditasi internasional mengharuskan manajemen untuk memprioritaskan bab Facility Management and Safety atau FMS. Dalam instrumen penilaian JCI, standar ini mengharuskan rumah sakit untuk memiliki sistem yang teruji dalam menghadapi ancaman bahaya fisik, seperti masalah pada sistem utilitas atau penyebaran infeksi melalui lingkungan. Oleh sebab itu, pengeluaran untuk infrastruktur tidak hanya dianggap sebagai beban finansial, tetapi sebagai aset strategis untuk mengurangi risiko klinis yang dapat merugikan pasien dan nama baik institusi. Dalam konteks RS Tipe B yang berfungsi sebagai pusat rujukan regional, pemenuhan standar JCI menjamin bahwa prosedur medis dilakukan dengan akurasi tinggi dan risiko yang minim. Kesesuaian antara kebutuhan klinis, spesialis, dan standar keamanan fasilitas menjadi faktor kunci dalam pengembangan ini. Dengan pendekatan yang menyeluruh, RS Tipe B dapat menciptakan ekosistem pelayanan yang tidak hanya maju dari segi teknologi medis, tetapi juga kuat dan manajemen risiko lingkungan sesuai dengan harapan internasional. Implementasi kebijakan single room. Implementasi kebijakan seluruh kamar menjadi single room di RS Tipe B didorong oleh kebutuhan krusial untuk menekan angka healthcare associated infection. Berdasarkan analisis penyusun, poin-poin utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut.
Pengendalian infeksi efektif menyediakan satu kamar untuk satu pasien, menciptakan barrier fisik yang mencegah transmisi patogen melalui udara maupun kontak langsung, sehingga menurunkan angka komplikasi medis akibat infeksi nosokomial secara signifikan. Peningkatan privasi dan kenyamanan. Pasien memiliki ruang pribadi untuk beristirahat tanpa gangguan dari pasien lain, yang memberikan ketenangan selama proses pemulihan dan memfasilitasi interaksi eksklusif serta rahasia antara pasien dengan tim medis. Fleksibilitas operasional dan efisiensi. Manajemen dapat mengoptimalkan alokasi tempat tidur tanpa perlu mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin atau diagnosis yang berbeda dalam satu ruangan, serta memudahkan penerapan protokol isolasi mendadak jika ditemukan kasus penyakit menular. Penerapan sistem kamar tunggal ini juga merupakan bentuk adaptasi terhadap standar kenyamanan internasional yang menuntut lingkungan perawatan yang lebih personal dan higienis. Dengan menyediakan bangsal bersama, risiko kontaminasi silang yang sering terjadi pada fasilitas kesehatan tradisional dapat diminimalisir secara drastis. Hal ini tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan rasa aman bagi keluarga dan staf medis yang bertugas di area rawat inap. Secara strategis, transformasi menuju single room ini memposisikan RS Tipe B sebagai institusi yang mengedepankan kualitas hidup pasien selama masa perawatan. Lingkungan yang privat terbukti secara klinis mampu menurunkan tingkat stres dan kecemasan pasien, yang pada akhirnya berkontribusi pada durasi rawat inap yang lebih singkat dan efisien. Kebijakan ini memastikan bahwa RS Tipe B siap menghadapi berbagai dinamika pelayanan kesehatan modern dengan standar keamanan yang tetap terjaga sesuai ekspektasi akreditasi JCI. Standarisasi sistem ventilasi, efisiensi filter HEPA. Teknologi filter HEPA wajib untuk memastikan udara steril di semua area sensitif rumah sakit. Terus air Shanghai per hour. Standar pergantiannya udara per jam menjadi per meter. Audi JCI untuk menjamin kesegaran udara. Terus kontrol tekanan udara. Tekanan negatif ruang isolasi dan positif ruang operasi. Dipantau elektronik secara real time. Terus area rumah sakit. Ruang isolasi atau infeksi, ruang operasi ICU atau NICU, terus koridor umum. Terus jenis tekanannya itu negatif, positif, terus netral. Terus tujuannya itu mencegah udara keluar ke koridor umum, terus mencegah udara tidak bersih masuk, terus mencegah sterilitas lingkungan kritis, sirkulasi udara normal tersaring HEPA. Terus optimalisasi ruang komite mutu. Pertama, pusat pengelolaan data dan analisis risiko. Pengelolaan data dan indikator mutu utama dari tingkat unit hingga korporat. Setiap penyimpanan standar JCI dikaji melalui pendekatan manajemen risiko atau penyeluruhan. Terus B, edukasi dan transformasi budaya keselamatan. Pusat pembelajaran bagi seluruh staf rumah sakit, koordinasi antar departemen dan pelatihan. Pembaruan standar akreditasi tanpa mengganggu operasional klinis. Terus yang ke-C, pengawasan praktif dan kendali real time. Monitoring indikator mutu secara real time, ruang kontrol fisik, permanen untuk perencanaan tidak lanjut dan mempertahankan akreditasi JCI jangkau panjang. Nah, yang selanjutnya ada
Ringkasan strategi transformasi rumah sakit tipe B. Yang pertama, fasilitas rawat inap. Transformasi seluruh kapasitas menjadi kamar tunggal, sama dengan bisa disebut single room. Menurunkan risiko health, meningkatkan privasi dan pemulihan psikologis. Yang kedua, ada sistem utilitas udara, penerapan ventilasi standar internasional dengan teknologi HEPA filter. Kualitas udara steril 99,97%, kontrol tekanan udara negatif atau positif. Yang ketiga, ada manajemen mutu. Optimalisasi ruang komite mutu sebagai pusat kendali operasional. Analisis indikator mutu real time, manajemen resiko proaktif. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi. Integrasi sistem pelaporan insiden keselamatan pasien secara digital. Respons cepat dan perbaikan mutu berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada sumber daya manusia. Pelatihan berkelanjutan mengenai budaya keselamatan pasien, kompetensi staf meningkat, patuh protokol keselamatan global. Dan slide yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, kebijakan single room efektif mencegah health dan meningkatkan kenyamanan pasien sesuai standar patient care. Yang kedua, sistem ventilasi internasional atau bisa disebut dengan HEPA plus kontrol tekanan, menjamin kualitas udara steril di area kritis rumah sakit. Yang ketiga, ruang komite mutu yang teroptimasi, memastikan pemantauan indikator mutu real time dan manajemen risiko proaktif. Dan yang keempat, integrasi ketiga aspek menciptakan fondasi kuat menuju akreditasi JCI yang berkelanjutan. Dan untuk saran, yang pertama, pemeliharaan preventif ketat sistem ventilasi dan filter HEPA secara berkala. Yang kedua, gunakan ruang komite mutu sebagai pusat pelatihan simulasi insiden keselamatan. Yang ketiga, implementasi dashboard digital real time untuk monitoring indikator mutu terintegrasi. Yang keempat, evaluasi kepuasan pasien secara rutin terkait efektivitas fasilitas kamar tunggal baru.